Kabupaten Boyolali dikenal dengan keindahan alam dan budayanya yang kaya. Terletak di pinggiran Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Klaten. SMP Negeri 1 Sawit menyambut pagi dengan kehangatan dan semangat belajar. Di SMP Negeri 1 Sawit, tempat di mana setiap pagi membuka peluang untuk menapaki jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Salah satu pembiasaan literasi yang diterapkan di SMP Negeri 1 Sawit adalah rutinitas membaca dan menghafal juz amma bagi siswa muslim. Kegiatan tersebut telah menjadi bagian dari upaya membentuk karakter dan menanamkan nilai disiplin, beriman, dan berkarakter. SMP Negeri 1 Sawit berkomitmen untuk menanamkan budaya literasi, tidak hanya dalam bentuk membaca buku, tetapi juga dengan mendalami kitab suci Al-Quran. Program ini dirancang untuk meningkatkan kecerdasan spiritual dan akademik siswa, membentuk karakter religius, serta memperkuat nilai-nilai moral dalam kehidupan mereka sehari-hari. Apa yang melatar belakangi terjadinya literasi membaca juz amma di sekolah SMP Negeri 1 Sawit ini, Pak? Oke, terima kasih untuk program literasi. Maka di SMP 1 Sawit kan sudah dicoba bermacam-macam. Ada pengetahuan umum, kemudian ada membaca fiksi dan lain-lainnya. Kayaknya kurang mengena, maka kemudian kami beralih ke program literasinya adalah membaca juz amma atau kitab suci. Harapannya adalah terbentuk karakter religius, dan paling tidak minimal anak-anak sudah mulai bisa menghafal surat-surat pendek yang akan bisa bermanfaat di dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi tujuannya ke sana, artinya pembentukan karakter. Makanya lebih cenderung literasi ini adalah bisa diartikan sebagai cahaya untuk menerangi anak-anak, sehingga anak-anak nanti dalam berkehidupan bermasyarakat punya bekal. Ya, kurang lebih itu. Oh ya Pak, bagi teman-teman kami yang tidak beragama muslim atau non-muslim itu bagaimana ya Pak? Oke, bagi agama non-muslim, karena di SMP 1 Sawit ini kan hanya Kristen dan Katolik, ya, untuk agama Hindu dan Buddha kan tidak ada. Maka untuk pembinaan literasi keagamaan, maka kita juga sesuaikan dengan agama non-muslim, agama Kristen Katolik. Kemudian di bawah binaan Pak guru yang beragama Kristen, yaitu Pak Andreas, maka anak-anak di saat anak-anak yang lain muslim itu literasi juz amma atau kitab suci, maka anak-anak ini juga berkumpul di satu tempat untuk melaksanakan literasi kitab sucinya, sehingga nanti juga hampir sama. Harapannya adalah terbentuk karakter religius, sehingga nanti bisa bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena fenomena yang terjadi sekarang ini kan anak-anak sedang jauh dari nilai-nilai religius. Terima kasih Bapak telah memberikan waktunya. Dengan adanya dukungan dari guru, staf sekolah, serta orang tua, program literasi ini menjadi bagian dari rutinitas harian yang membangun kebiasaan baik bagi para siswa. Setiap pagi, sebelum memulai pelajaran, siswa muslim di SMP Negeri 1 Sawit membaca dan menghafal juz amma sebagai bagian dari pembiasaan literasi spiritual. Apa manfaat dari membaca dan menghafal juz amma untuk menambah karakter luhur bagi kami para siswa, Bu? Ya anak, secara bertahap anak nanti bisa menghafal juz amma, kemudian anak bisa memberikan wawasan dalam keagamaan. Dengan contoh, anak bisa membuat atau bisa belajar kaligrafi dan khot-khotnya.
kemudian dapat membekali mereka ketika keluar dari SMP Negeri 1 Sawit akan terjun ke masyarakat, kemudian bisa ke pendidikan yang lebih tinggi lagi, bahkan bisa dimintai pertolongan untuk mengemban amanah yang mana belajar TPA sampai ke kabupaten, sampai ke provinsi. Manfaatnya luar biasa. Bagi siswa, kegiatan ini bukan sekedar kewajiban, tetapi sebuah proses yang membawa manfaat besar. Mereka belajar tentang disiplin, ketekunan, serta mendapat ketenangan dalam setiap ayat yang mereka baca dan hafalkan. Pembiasaan literasi berbasis Al-Quran ini juga menanamkan nilai-nilai keislaman yang menjadi pedoman dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bagaimana perasaanmu saat mengikuti kegiatan literasi pagi ini? Saya merasa lebih tenang karena adanya literasi ini. Apa tantangan terbesarmu saat menghafalkan juz amma? Tantangan terbesarnya adalah kita harus membacanya dengan bagus dan serta tanda harokatnya harus tepat. Ada perubahan dalam dirimu tidak dengan mengikuti kegiatan rutin ini? Banyak, seperti kita lebih fasih saat membaca Al-Quran, terus kita menjadi lebih disiplin saat membaca Al-Quran. Itu salah satunya. Apa peran guru agar bisa menyemangati siswa-siswinya dalam membaca juz amma, Pak? Ya, peran kami para guru yang pertama adalah kami mendampingi para siswa ketika kegiatan membaca juz amma. Kemudian kami juga menggunakan metode literasi bacaan juz amma dengan beberapa metode yang bervariasi. Apa tantangan terbesar Bapak Ibu guru dalam melaksanakan program ini? Tantangan kami ya seperti tadi yang disebutkan, bagaimana menjaga semangat siswa dalam berliterasi, terutama literasi membaca juz amma ini tadi. Nah, itu menjadi tantangan kami. Maka kami juga selalu berproses, kemudian mengidentifikasi apa saja yang mungkin dapat mengurangi semangat atau apa saja yang dapat menambah semangat para siswa dalam berliterasi membaca juz amma. Peran guru sangat penting dalam mendukung program literasi ini. Dengan bimbingan mereka, siswa dapat lebih mudah memahami dan menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Para guru berusaha menciptakan suasana belajar yang kondusif dan memberikan motivasi agar siswa tetap semangat dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Literasi bukan sekedar membaca buku, tetapi juga memahami dan mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Di SMP Negeri 1 Sawit, pembiasaan membaca dan menghafal juz amma telah menjadi bagian dari identitas literasi budaya lokal yang terus dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi.